Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saupi dari kelas reguler pagi BJMB. Di sini saya ingin menjelaskan materi sejarah Islam Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keluarga Bani Hashim di Mekah pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Pada permulaan tahun dari peristiwa gajah, maka tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW: Sidik berarti jujur, amanah artinya dapat dipercaya, patanah artinya cerdas, tablik artinya menyampaikan, tawadu artinya rendah hati. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, periode Madinah. Ada 4 substansi metode dakwah yang dilakukan Rasulullah pada periode Madinah yang meliputi pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah. Kaum muslim, pembinaan ukhuwah untuk menyatukan kaum muslim. Pada akhirnya Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Madinah dan memiliki pengikut yang setia untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah hingga akhirnya membawa keberhasilan. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan dakwah. Yang kedua, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Yang keempat, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Pada usia Nabi yang menjelang 40 tahun itu Allah telah memilih Muhammad sebagai Nabi. Pada wahyu kedua, Nabi diperintahkan untuk menyeru manusia kepada satu agama. Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, di Gua Hira, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Ada 2 cara dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, dakwah secara diam-diam. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 630 Masehi atau setelah 10 tahun hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah naik haji, Nabi Muhammad menyampaikan sebuah pidato terkenal yang disebut sebagai khutbah perpisahan, khutbah wada, di Gunung Arafah di timur Mekah. Pidato ini, Nabi Muhammad berpesan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti aturan adat pra-Islam tertentu. Tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad mulai menderita sakit yang cukup parah, tepatnya pada 29 Safar tahun 11 Hijriah. Nabi mengalami sakit kepala demam tinggi selama beberapa waktu setelah pulang dari naik haji untuk pertama dan terakhirnya. Kondisi ini terus dialami Rasulullah selama kurang lebih 14 hari. Kendati begitu, selama 11 hari berturut-turut Nabi masih menyempatkan diri untuk mengimami salat berjamaah. Pada hari Senin tanggal 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad meninggal di rumah istrinya Aisyah. Demikian beberapa hal itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada salah kata yang tidak bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.